Ya, politisi muda Golkar Dito Aryo Tejo hari ini resmi dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dengan usianya yang 32 tahun, Dito menjadi Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan 2019-2024. Sederet tugas berat dan pekerjaan rumah bagi sang Menpora baru pun menanti. Dan untuk membahasnya bergabung bersama kami sore hari ini pengamat olahraga Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore Eva. Iya, bagaimana Anda melihat sosok Menpora baru ini? Kita tahu Dito sosok muda dan bahkan disebutkan termuda dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini. Tapi tugas atau amanah atau tantangan ke depannya di bidang olahraga ini tentunya tidak mudah dan mungkin berat. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Ya, yang saya bingung kenapa baru sekarang ditunjuk Tejo gitu loh. Ketika mengganti waktu memasukkan nama Zainuddin Amali, Golkar ini kan sebetulnya udah tahu bahwa Dito ini memang kader. Saya nggak tahu kalau apa dia sudah masuk Golkar atau belum ya. Tapi kan Zainuddin Amali ini menurut saya gagal totalnya Jokowi dalam menunjuk Menpora. Dan sekarang menurut saya harapannya luar biasa karena ini kan anak muda, bukan cuma muda, dia juga menurut saya cukup brilian ya kalau saya lihat karirnya di keolahragaan. Jadi dan dia juga dari keluarga yang sudah lama mengurus olahraga. Saya kenal kerabatnya Aryo Tejo dulu adalah petinggi di KONI. Jadi saya nggak tahu itu pamannya atau adiknya atau ayahnya. Tapi keluarga ini memang sangat kental dengan dunia olahraga. Jadi dia tahu betul apa yang harus dia perbuat. Kalau Anda tanya soal tantangannya, menurut saya banyak. Tapi persoalan utama dari Kemenpora adalah kemarin itu, kemarin sebelum Zainuddin Amali sekalipun, itu Kemenpora terlalu mengurusi olahraga prestasi, padahal tidak punya expertise, tidak punya keahlian. Yang punya keahlian itu cabur. Jadi saya yakin di tangan Dito itu semua akan dirombak total. Juga sebetulnya yang namanya DBON. DBON itu buat saya rubbish ya, sampah karena itu tidak ada bentuk rancangannya sama sekali tidak ada. Jadi menurut saya itu produk gagal dari Zainuddin Amali dan itu harus di-remove, harus digantilah dengan grand design yang baru yang benar-benar sebuah studi tentang keolahragaan nasional. Dan yang kedua menurut saya tantangan terbesar Dito adalah jangan berkonsentrasi di olahraga prestasi. Karena olahraga prestasi itu salah satu amanat dari undang-undang keolahragaan. Ada 3 amanat lain, yaitu olahraga keluarga, olahraga masyarakat, dan olahraga pelajar. Ini yang tidak pernah sama sekali diutak-utik atau digarap oleh Menpora sebelumnya atau Menpora sebelumnya. Jadi menurut saya kalau soal olahraga prestasi, berikanlah kepada ahlinya karena Kemenpora tidak punya keahlian di sana. Yang punya keahlian adalah cabur-cabur atau federasi. Jadi please konsentrasilah di sektor-sektor yang selama ini tidak tergarap, yaitu soal menyelenggarakan olahraga di seluruh lapisan masyarakat, membuat ruang terbuka hijau, dan banyak sekali tantangan supaya Indonesia ini kalau mau bicara prestasi ya benar-benar punya atlet yang tergarap dari grassroots gitu. Itu kira-kira. Bung Joy, kalau kemudian Anda tadi sudah Anda sudah menyebutkan berbagai kelebihan begitu ya dari Menpora baru kita ini, dia pun juga dekat dengan sportainment begitu. Kira-kira dengan berbagai kelebihan, kemudian tadi juga punya keluarga ataupun kerabat yang cukup akrab dengan olahraga, yang tadi Anda sampaikan itu kira-kira akan terwujudnya seperti apa kalau begitu? Ya waktunya pendek sekali ya, jadi memang menurut saya dia harus punya prioritas. Tapi menurut saya prioritas terbesarnya adalah meletakkan fondasi baru pada kerja Kemenpora yang selama ini menurut saya salah kaprah. Karena apa? Salah kaprahnya itu terlalu berkonsentrasi di olahraga prestasi. Jadi hanya mengejar juara umum SEA Games, juara umum Asian Games gitu. Menurut saya itu justru mengkhianati undang-undang keolahragaan nasional. Karena amanat dari undang-undang itu sebetulnya bukan hanya olahraga prestasi. Justru amanat terbesarnya adalah membuat bangsa ini sehat. Mencetak karakter bangsa ini melalui olahraga.
Dan itu tidak bisa hanya kita lihat ujungnya saja olahraga prestasi, tapi juga olahraga yang langsung dari dasarnya, dari grassroots, dari pelajar, dari keluarga. Itulah sebetulnya inti dari undang-undang keolahragaan nasional, dan itu sama sekali tidak digarap. Tiba-tiba aja Zainuddin Amali dan Menpora sebelumnya itu selalu bicara soal kita harus juara umum di SEA Games, akan meraih medali emas sekian-sekian di Olimpiade. Menurut saya itu omong kosong, karena kita tahu bahwa olahraga kita ini sangat lemah dari dasarnya gitu. Mudah-mudahan Dito tahu. Iya. Bung Joy, tadi Anda mengatakan soal desain olahraga, grand design yang sebelumnya dari Menpora sebelumnya yang kalau kita tahu DBON menurut Anda itu rubbish gitu. Grand design seperti apa menurut Anda yang ideal sebetulnya buat Indonesia? Jadi gini, DBON itu hanya sebuah studi-studi, kumpulan studi dari, menurut saya studinya juga tidak terlalu serius, karena saya baca betul draftnya, dan rancangan itu kira-kira 99% jadi undang-undang itu, jadi DBON itu. Jadi tidak ada studi yang betul-betul sahih mengenai apa potensi keolahragaan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang namanya DBON itu cuma bilang, ini Jepang melakukan ini, Jerman melakukan ini, China melakukan ini, Indonesia nanti akan meraih emas dari cabang ini, nggak ada studinya, gitu loh. Jadi itu betul-betul sampah. Menurut saya itu harus dibuang, dan Dito bisa memulai lagi dengan membuat studi yang betul-betul komprehensif untuk membuat desain besar olahraga nasional yang betul-betul sahih, gitu loh. Itu menurut saya, karena 1 tahun menurut saya cukup lah, karena studi itu menurut saya masih ada anggarannya, dan kemarin ketika Zainuddin Amali itu DBON menghabiskan miliaran rupiah untuk sosialisasi, dan tapi menurut saya yakin itu tidak akan jadi apa-apa. Jadi itu dibuang saja, anggap saja itu kita cut loss lah. Kerugian itu kita buang, kita bikin yang lagi supaya 10 tahun ke depan Indonesia punya level keolahragaan yang setara dengan Jepang, setara dengan Korea Utara. Itu harapan. Selatan. Baik, itu harapan kita semua. Bung Joy, tadi Anda mengatakan bahwa saat ini Menpora terlalu fokus terhadap olahraga prestasi, dan tapi memang dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan menjelang beberapa event olahraga prestasi. Menurut Anda bagaimana? Bagaimana kemudian support Menpora baru ini terhadap event-event internasional yang akan berlangsung di 2023 ini, kemudian 2024? Ya, kalau support dari Kemenpora itu kan selalu sebetulnya tidak secara teknis ya. Kemenpora itu kan yang menyalurkan anggaran untuk event-event internasional itu, gitu loh. Dan selama ini kan penyaluran anggaran itu juga menurut saya banyak tabung-tabung, banyak saluran yang mampet, gitu loh, di Kemenpora sendiri menurut saya. Jadi itu menurut saya Dito harus tahu betul masalah itu, dan kalau untuk mendukung event internasional Indonesia di multi event apalagi, itu ya seharusnya Indonesia bisa lebih lancar lah atlet-atlet kita itu di dalam menerima saluran APBN yang disalurkan melalui Kemenpora. Saya rasa itu dukungan yang paling nyata ya. Kalau soal teknis jangan terlampau ambisius, karena Kemenpora sama sekali tidak punya ekspertis di sana. Yang punya ekspertis itu PSSI, PBSI, Federasi Basket, yang punya ekspertis mereka. Jadi serahkan saja kepada federasi, kepada cabang olahraga, biar mereka yang menentukan sendiri bagaimana akan menjalani event atau multi event yang akan datang. Oke, baik. Terakhir Bang Joy, kalau kemudian kita bicara masalah mungkin yang masih membayang-bayangi, masalah mungkin yang paling berat yang dihadapi Indonesia adalah saat ini kita masih dibayang-bayangi sanksi FIFA. Menurut Anda apa yang harus dilakukan Menpora baru ini untuk memulihkan dunia sepak bola tanah air? Kita tahu waktunya pendek, tapi mungkin milestone-nya langkah pertama harus dimulai dari saat ini. Ya, karena saya yakin dia kan pernah jadi chef de mission acara Olimpiade Youth kalau tidak salah. Jadi saya yakin dia punya koneksi dengan IOC. Jadi dia bisa membantu Pak Erick Thohir untuk melobi FIFA, karena kita masih punya waktu untuk melobi supaya Indonesia jangan diberi sanksi pengucilan. Ini yang paling penting. Kalau diberi sanksi pengucilan, talenta muda kita akan patah hati, patah arang. Dan meskipun pendek, nama Indonesia akan tercemar. Jadi
dalam kasus Piala Dunia U20, saya rasa Dito punya kesempatan bersama Erick Thohir untuk melobi FIFA. Sebagai Menpora, menurut saya dia mewakili unsur pemerintah yang sangat kuat. Jadi rasanya dia akan, kalau bergandengan tangan dengan Erick Thohir, rasanya kalau melobi FIFA untuk kita tidak mendapatkan sanksi yang berat, saya yakin bisa berhasil. Karena dia punya kaitan juga dengan IOC, dan IOC juga bisa diminta untuk membantu melobi kepada FIFA, karena FIFA adalah bagian juga dari IOC. Tapi jalurnya agak panjang, tapi sebagai pribadi, sebagai Menpora, dia punya potensi yang luar biasa untuk bisa ikut membantu supaya Indonesia tidak terlalu terkena sanksi yang berat. Baik, Kira-kira gitu, Eva. Baik. Sebagai penutup dari diskusi kita sore ini, menurut Anda dalam waktu dekat ini kita tunggu gebrakan seperti apa dari Menpora baru ini yang kemudian memberikan angin segar bagi dunia pemuda dan juga olahraga tanah air? Saya rasa dia harus memaparkan visi misinya dengan ringkas dan jelas ya, tentang kalau memang kita mau prestasi, apa yang mau dia lakukan gitu loh. Apakah dia akan membangun sentra-sentra keolahragaan di daerah-daerah sehingga bisa dijangkau oleh rakyat kecil, sentra-sentra atletik, renang, dan senam, 3 cabang olimpik yang tidak pernah digarap juga oleh Kemenpora. Apakah dia akan membuat anak-anak Indonesia ini kembali ke lapangan hijau, dan tidak main gadget terus, sehingga kalau dia punya program yang mumpuni seperti itu, saya akan fully support, saya akan ikut campaign lah di media sosial, di media saya akan menulis tentang itu. Baiklah, kita tunggu sama-sama ya, apakah kemudian harapan-harapan Anda terwujud dalam visi dan misi Menpora baru ini. Anton Sanjoyo, pengamat olahraga, terima kasih atas pemikiran Anda dan ulasan Anda di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.